Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nafin Agazi, NIM 2106030066, mahasiswa program studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Jadi, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut pertanyaannya. Soal 1. Ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu topik unik pada MK ini. Mahasiswa dan pengasuh MK berkolaborasi mendeskripsi narasikan dalam diskusi studi kasus tentang situasi seperti apa pengguna bahasa menggunakan ragam bahasa, dan situasi seperti apa variasi bahasa digunakan dalam sebuah komunikasi interaktif. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa, yaitu 1. Budaya dan letak geografis, 2. Iptek, dan 3. Sejarah. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mendeskripsikan ketiga faktor ini dengan contohnya masing-masing dalam karangan argumentasi, 3 paragraf. Faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Yang pertama, budaya dan letak geografis. Melihat dari budaya dan letak geografis, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan jumlah bahasa daerah pada tahun 2018 sebanyak 668 bahasa daerah. Pada tahun 2019, bahasa daerah bertambah menjadi 801 bahasa daerah. Kita dapat melihat lebih dekat, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 71 bahasa daerah yang beragam. Kita dapat mengambil contoh pada kata saya dari berbagai bahasa di NTT. Yang pertama, au dari rote yang artinya saya. Yang kedua, beta dari Kupang atau Melayu Kupang. Yang ketiga, ya dari bahasa Sabu. Yang keempat, goe dari bahasa Lembata. Dan masih banyak lagi lainnya. Faktor yang kedua, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau faktor iptek. Sesuai dengan perkembangan zaman, banyak bahasa-bahasa baru yang bermunculan, dari bahasa ilmiah, bahasa yang sering digunakan pada alat elektronik. Dilihat dari ilmu yang selalu berkembang dan penemuan yang semakin bervariasi, mengakibatkan kebutuhan penamaan yang baru. Kita dapat mengambil contoh dari beberapa kata serapan yang sering kita gunakan, seperti kata abstrak, menjadi kata abstrak yang sering kita jumpai dalam karya ilmiah. Yang kedua, dari perkembangan teknologi, jika kita pikirkan kembali, apabila alat elektronik seperti komputer atau telepon pintar tidak diciptakan, mungkin saja kita tidak akan mengetahui beberapa kata seperti kata akun atau Gmail dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor sejarah. Melihat dari sejarah yang telah kita ketahui dan kita pelajari, dari zaman penjajahan, banyak sekali bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia dan diadaptasikan menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama dari kata dunia yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dunya. Yang kedua, kata kadar yang berasal dari bahasa Arab juga, yaitu kata kada. Dan dilihat dari sejarah Indonesia pada zaman dahulu, di mana ejaan-ejaan dulu telah berubah. Contohnya, huruf U dulu dieja O dan E, huruf J dulu dieja D dan J, huruf J sama dengan huruf Y, dan huruf C dieja menjadi T dan J. Soal 2. Pada topik kalimat efektif, mahasiswa diberi ruang untuk memahami kaidah-kaidah sebuah konstruksi. Dikatakan efektif, terdapat 5 kaidah dalam konsep kalimat efektif, yaitu 1. Kesepadanan, 2. Kelogisan, 3. Kehematan, 4. Keparalelan, dan 5. Kepaduan. Berikut adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Ubahlah kalimat di atas ini menjadi kalimat efektif dengan menentukan kaidah apa yang dilanggar, disertai penjelasan dan diakhiri dengan kalimat yang efektif. Langsung saja kita masuk pada kalimat pertama, yaitu pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Jika kita membaca dengan sekilas, kita tidak akan menemukan kesalahan apa yang terdapat pada kalimat tersebut.
Tetapi, jika kita menganalisis dan mengamati kalimat tersebut, pencuri itu berhasil ditangkap polisi merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena kalimat ini melanggar kaidah kelogisan. Dalam kalimat ini, jika kita perhatikan, memiliki arti yang membingungkan. Karena di sini seolah-olah yang berhasil adalah pencuri, sedangkan seharusnya yang mengalami keberhasilan adalah polisi. Jadi, sebaiknya kita mengubah kalimat polisi berhasil menangkap pencuri itu agar lebih efektif. Kalimat yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-76. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena melanggar kaidah kehematan. Jika kita melihat secara baik-baik, pada kata Dirgahayu dan kata HUT memiliki arti dan makna yang sama. Jadi, sebaiknya kita mengubahnya menjadi HUT RI ke-76 atau Dirgahayu RI ke-76 agar kalimat lebih efektif. Kalimat ketiga, pembunuh dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Jika kita perhatikan, kalimat tersebut bukan kalimat yang efektif. Kenapa? Karena melanggar kaidah keparalelan. Karena imbuhan pada kata pembunuhan dan kata rampokan tidak memiliki kesejajaran. Jadi, lebih efektif jika kita mengubahnya menjadi pembunuh dan perampok itu tergolong sangat kejam. Kalimat yang keempat yaitu Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat tersebut terlihat biasa, tapi kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena melanggar kaidah kesepadanan. Pada kata menceritakan sudah sepadan dengan kata tentang. Jadi, kalimat ini lebih efektif diubah menjadi Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Kalimat berikut adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena melanggar kaidah kepaduan. Seharusnya kita menggunakan kata jawaban yang benar, bukan kata jawaban dengan benar. Jadi kalimat tersebut lebih efektif jika diubah, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Kalimat yang kelima, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena melanggar kaidah kelogisan dan kehematan. Pada kalimat itu jika kita perhatikan berpukul-pukulan. Nah, berpukul-pukulan ini menunjukkan kalimat yang menunjukkan interaksi antar dua orang. Jadi, sedangkan di sini bantal merupakan benda mati atau benda yang tidak bisa bergerak. Jadi tidak mungkin dia berpukul-pukulan dengan Dian. Yang kedua, kata berpukul-pukulan merupakan pendobelan yang tidak seharusnya digunakan. Lebih baik kita menggunakan kata memukul. Jadi, agar lebih efektif, kita mengubahnya menjadi Dian memukul bantal. Soal 3. Belakangan ini, implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, baik pada tataran kata maupun kalimat terkesan berantakan oleh generasi muda. Generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia, semisal HP, komputer, MC, mikrofon, tisu, OTW, dan seterusnya. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang menjunjung bahasa persatuan dengan peduli pada implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, serta solusi yang solutif atas persoalan ini dalam karangan persuasi sebanyak 2 paragraf. Menurut saya, memang pada zaman sekarang banyak remaja yang berbicara menggunakan bahasa asing atau bahasa yang tidak baku, seperti OTW. Seharusnya yang digunakan adalah saya sedang dalam perjalanan. Yang kedua yang baru-baru saja tren yaitu kata TB dan TBL yang memiliki kepanjangan takut banget dan takut banget loh. Seharusnya kalimat yang benar digunakan adalah saya takut sekali atau saya benar-benar takut. Melihat dari banyaknya penggunaan kalimat yang salah atau kalimat tidak baku, sebagai generasi muda saya memiliki beberapa solusi untuk menciptakan generasi muda yang mengimplementasikan kebenaran dan ketepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Solusi yang pertama,
yaitu ayo kita tumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri terlebih dahulu untuk mengimplementasikan kebenaran dan ketepatan dalam berbahasa Indonesia. Solusi yang kedua yaitu, sebagai generasi muda yang paham akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mari kita sama-sama mengedukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengimplementasikan kebenaran dan ketepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Melihat dari perkembangan zaman sekarang yang serba ada, banyak remaja yang gemar menggunakan telepon cerdas. Dari sini kita dapat mengambil solusi yang solutif, yaitu dengan cara kita dapat mengedukasi melalui media sosial seperti memposting video edukasi atau kita memposting foto yang kreatif mengenai edukasi tentang mengimplementasikan kebenaran dan ketepatan dalam berbahasa Indonesia. Solusi yang ketiga, kita melihat bahwa generasi sekarang menyukai beberapa tantangan. Kita dapat mengambil solusi yang solutif juga pada hal ini karena kita dapat menciptakan atau kita dapat membuat beberapa tantangan, yaitu seperti membuat tantangan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama 1 hari atau selama seminggu atau mungkin selama sebulan. Dengan hal ini membuat kita sebagai generasi muda terbiasa akan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Itulah beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.